mengirimkan surat kebanyakan pertanyaan, bayi bentar lagi meninggal itu. Nomor 1 prioritas, bayi selamat. Udah, lupakan semuanya. Ada bayi, udah lihat bayi, ini kondisinya baru lahir, namanya baru lahir, itu rentan. Udah, sama ibunya kita ke rumah sakit. Tapi apa yang saya lakukan adalah menyelamatkan yang sudah darurat. Sudah mau mati, mau dibuang, saya selamatkan. Kalau latar belakangnya ya tidak adanya pergerakan masif untuk menghentikan jumlah bayi yang dibuang utamanya. Setelah itu bayi terlantar, dan saya lihat fenomena ini semakin lama semakin banyak. Dan sebagai manusia ya, ketika melihat seorang manusia tidak boleh hidup dan tidak ada pergerakan untuk menyelamatkannya, itu yang tidak mungkin saya diam. Dan itu sudah saya niati sejak lama. Tapi memang basicnya saya sejak kecil memang ketika ada seorang anak itu dalam kondisi yang tidak mendapatkan haknya, itu ya saya sulit terima. Jadi misalnya saya waktu itu SD kelas waktu itu usia 6 tahun, itu ada teman saya yang bisa sekolah, teman dekat bisa sekolah tapi gak punya seragam. Itu aja saya udah kepikiran terus, karena kalau TK kan gak pakai seragam. Terus itu udah bagi saya udah tidak bisa terima. Walaupun bukan saya bisa, karena orang tua saya membelikan sepatu baru masa SD kan, seragam baru, buku baru, tas baru. Tapi ketika teman saya tidak memiliki seperti saya sulit menerima. Terus apalagi setelah saya tahu ternyata banyak juga, bahkan anak-anak zaman waktu zaman saya masih SD itu juga banyak juga, dan tidak sedikit anak-anak yang nggak bisa sekolah hanya karena faktor ekonomi gitu. Waktu itu beranjaknya saya sekolah, saya SMA terulang lagi, dan kemarin terulang. Salah satu teman dekat saya pintar, jauh lebih pintar daripada saya, nilainya bagus. Setelah saya tanya, setelah SMA mau kuliah di mana? Nggak kuliah saya. Dan nggak kuliah? Kok bisa? Mau kamu pintar kok. Ya kalau kamu mungkin bisa kuliah, tapi kalau saya mungkin bapak saya sudah meninggal, ibu saya hanya jual gorengan di pasar. Bagi dia menceritakan seperti itu biasa saja, tapi bagi saya sulit menerima. Kenapa? Saya melihat, ada teman itu pintar, hanya karena kondisi ekonominya nggak mampu, ditambah ditinggal oleh bapaknya yang meninggal, dia nggak punya kesempatan seperti saya atau teman-teman yang lain yang orang tuanya itu mampu. Ya secara pribadi itu berat bagi saya. Setelah itu hidup lanjut dan lain sebagainya. Ya tahun 2007 itu saya sudah mulai aktif, karena 2005 saya kerja mulai jadi guide ya. Saya 2005 jadi guide, tahun 2003 pertama kali saya mulai menetap di Bali. 2005 jadi guide Prancis, dan bagi saya pendapatannya itu tidak sedikit ya. Kaget saya. Jadi sampai numpuk uang banyak sekali di kantor, gak saya ambil karena ya servis atau uang tip dari tamu bagi saya untuk hidup sendiri aja udah cukup sekali. Dan saya juga bingung waktu itu, uang untuk apa? Uang untuk apa? Waktu itu
karena ya semua orang ingin sukses, kita bicara materi, karir dan sebagainya. Ya akhirnya saya mulai karena saya sekolah di bidang tata busana dan kecantikan, ya saya ingin punya usaha di bidang fashion gitu. Akhirnya saya bikin usaha fashion, pelan-pelan pengen ikut fashion show. Kebetulan mau fashion show sekitar 1 bulanan, tempatnya saya tinggali kemalingan, barang hilang semuanya. Tapi uang saya masih banyak di kantor maupun di rekening ya. Tapi kan sesuatu yang sudah saya prepare lama hilang kan ya. Ya siapapun pasti secara mungkin kecewa gitu. Gula saya. Ini menjadi refleksi bagi saya. Per hari ini, sekarang tanggal berapa? 25 Juli 2023 ada 27 bayi yang sudah kami terima. 27 bayi yang kami terima itu ada di Bali dan Semarang. Kalau saya utamanya kan di Bali ya, karena saya tinggal di Bali. Karena kasus paling banyak di Jawa, karena penduduk wajar lah, paling banyak juga. Padat sekali, otomatis permasalahan ini juga banyak juga. Usianya ya baru yang terakhir lahir 10 Juli nih, berarti berapa? 10 Juli ini 15 hari, itu ada 2. Itu 1,8 bulan, 1 tahun 8 bulan. Ada. Kalau nggak ada dokumennya tidak sedikit, karena beberapa baby lahir sendiri di kos, di hotel. Mau dapat surat lahir dari mana? Lah, kita dari yayasan yang mencarikan. Kalau baby itu lahir di rumah sakit atau di klinik atau di bidan kan jelas ada surat lahir. Lah itu untuk mengurus akte kelahiran gitu. Kalau di kos-kosan ya gimana, di hotel gimana? Ya kita langsung mengevakuasi ke hotel atau di kos. Sambil nangis pasti ibunya kalau telepon. Nggak mungkin nggak. Nomor 1, memang kemarin waktu saya proses untuk izin pelengkap izin di daerah, salah satu persyaratannya kan harus ada berita acara sama assessment nanti. Ini gimana, terus kok bayinya terlantar, terus nanti coba kita kontak orang tuanya atau kebanyakan surat, kebanyakan pertanyaan, bayi bentar lagi meninggal itu. Nomor 1 prioritas, bayi selamat. Udah, lupakan semuanya. Ada bayi, udah lihat bayi, ini kondisinya baru lahir, namanya baru lahir itu rentan. Udah, sama ibunya kita ke rumah sakit. Kita bawa, kita pastikan bayi harus sehat. Masalah nanti ikut ibunya, ikut saya itu pikir belakangan. Setelah itu baru kita bicara dengan ibunya. Kalau memang ibunya sudah yakin, ya udah, kita bawa babynya ke yayasan kami, tanda tangan. Dari saya bicara apa? Bicara KTP atau bicara etnis? KTP dari Sumatera hingga Papua ada. Komplit. Bukan hanya etnis Indonesia ya. Kalau cari etnis. Ya Indonesia kan kita sukuan banyak. Saya hitung itu sekarang ada 13 suku. Babynya ya. Nah, kan berdasarkan data yang saya terima, ibunya cerita, kok hamil ibunya dari mana, bapaknya dari mana. Nah kasusnya rata-rata pacaran, terus ceweknya hamil, pacarnya pergi, mau ngomong orang tua takut. Ada juga yang ngomong orang tua, malah orang tuanya tambah marah.
lebih parahnya lagi di-cut dari orang tua. Sering itu kejadian. Jadi makanya kadang-kadang saya juga lihat situasi. Nggak semua disamaratakan karena mereka punya punya hubungan dengan orang tua kan beda-beda. Ada orang tua yang kemungkinan bisa menerima, ada yang malah lebih parah nanti. Masalah lebih kompleks, padahal ibu ini masih hamil. Kan nanti mempengaruhi kandungannya. Lah kita pengen menyelamatkan ibu sama bayi masih dalam kandungan. Ya kita jaga ibunya supaya jangan tambah stres. Supaya ibunya semakin tenang. Bervariasi dari usia 12 tahun sampai 37 tahun. Ibunya melahirkan usia 12 tahun. Kasusnya detailnya saya belum tahu. Ya masalahnya saya kan yang utama dipasrahin sama neneknya. Pas trauma kan anaknya yang setelah melahirkan lah. Jelas udah ngurusin anaknya udah stres kan, udah merupakan permasalahan yang besar bagi orang tuanya, bagi kakek neneknya. Bayi prematur usia 7 bulan, berat cuma 1,8 kilo, dan itu seharusnya di rumah sakit. Waktu itu seharusnya saya harus bawa ke rumah sakit, cuman kan saya nggak ada uang nggak ada BPJS dan lain sebagainya. Mau di Bali juga untuk biaya juga mereka menunggu uang dari saya. Ini ada tambah lagi berapa nanti per hari di rumah sakit, nggak mungkin. Akhirnya saya tanya teman saya perawat, Mbak, gimana caranya bayi ini bisa hidup tapi tanpa masuk rumah sakit? Akhirnya saya bikin inkubator kotak sendiri, ada lampunya kuning biar hangat. Saya tungguin 2 minggu. Saya tungguin, saya nggak mau bayi ini meninggal. Saya monitoring terus, telepon terus sama teman saya perawat. Beberapa kali injeksi juga. Ada 2 bersamaan, dua-duanya prematur. Jadi saya nunggu bayi di Semarang selama 2 minggu. Setelah kondisi stabil, saya pulang ke Bali. Setelah beberapa minggu dibawa oleh tim saya yang dari Jawa ke Bali, ditemanin oleh perawat dari Semarang sampai ke Bali. Alhamdulillah sehat semuanya. Semuanya. Tiap-tiap keluarga dari baby ini kan ya pasti beda-beda ya. Otomatis ada yang sangat aktif, nanya terus, Pak kabarnya gimana anak saya, minta foto, video, ya saya kirim. Ada juga yang pasif. Lah yang pasif-pasif ini biasanya saya sering hubungin, saya kirim video fotonya. Ya kondisi apapun saya kirim. Mau imunisasi lagi sakit tetap saya kirim. Ya biar mereka juga tahu. Juga biar terjadi hubungan emosional yang semakin kuat dari ibu ke anaknya. Karena harapan saya bayi kembali ke ibu. Awalnya memang pribadi, tapi seiringnya dikenalnya Bali Baby Home, semakin banyak yang kunjung, semakin banyak yang datang. Walaupun masih minus banyak. Simpelnya yang karyawan aja saya saat ini mungkin pengeluaran sekitar dengan jumlah segitu ya, itu saya bisa antara 80 juta 90 juta per bulan, karena semakin meningkat terus dari yang 10 juta 20 juta 30 juta per bulan karena seiring bayi, pegawai juga, tim sekitar itu. Padahal saya paling pendapatan ya, saya udah nggak bisa guiding lagi karena waktu nggak mungkin ada. Saya udah nggak bisa ngajar lagi di kampus. Ya pendapatan saya sekarang ya IT, karena IT enak aja. Jadi kan di mana-mana bisa. Saya tinggal ngontrol. Udah ada pegawai saya yang ngontrol, manajernya yang ngontrol semuanya. Ya itu aja. Lainnya ya saya muter. Sampai lembaga pemerintah ya. Lembaga pemerintah yang gimana?
lembaga di pemerintah. Kalau dari lembaga pemerintah belum ada. Ya, karena ini juga masih proses untuk kelengkapan itu tadi, dokumen yang berita acara itu semuanya udah lengkap sih, tinggal itu aja. Nah, kalau bantuan dari pemerintah, saya pertama kali justru saya bantuannya dari TNI. Iya, dari Kodam Udayana. Sampai sekarang bahkan. Jadi kalau berasnya habis saya suruh ke sana. Dari sejak tahun lalu baru ada berapa bayi itu. Malah dari TNI yang membantu. TNI. Bahkan waktu ngambil saya dapat 12 bed ya. 12 bed hotel bangkrut itu. Lah, kan punyanya orang bule. Jadi waktu pandemi mau diapakan, dia pengen disumbangkan ke yayasan. Kebetulan bulenya ini kenal teman saya. Lah dia ingetin saya, oh, Bulan punya. Ya saya nggak punya, pasti nggak punya kasur ya. Akhirnya saya ditelepon, ya semuanya tampil. Lah itu waktu saya ngambil bingung. Karena bednya nggak bisa dilepas itu, knockdown. Itu akhirnya harus tutup. Ada 12 bed. Jadi kan harus pakai truk. Kalau saya pakai pickup kan cuman muat 2 bed aja, 2 dipan sama kasurnya. Akhirnya ya saya telepon ke Kodam yang Pak Toto yang biasa bantu, Kolonel Toto, terus Pak, saya dapat bantuan tapi saya nggak, gimana Pak ngangkut kasurnya? Ya udah, nanti tunggu hari Senin ya, nanti saya coba usahakan untuk dapat. Ada 3 truk TNI tuh. Ya karena nggak bisa dilipat-lipat itu kasurnya. Akhirnya pertama 1 nggak cukup, langsung datang 2 truk TNI, 6 prajurit waktu itu. Ya terima kasih sampai sekarang. Ya sampai sekarang TNI masih bantu. Oke. Ya bayi-bayi di tempat kami kan walaupun jumlahnya baru 27 itu kan bayi yang tidak diharapkan untuk lahir di bumi ini. Ya alhamdulillahnya semuanya sampai sekarang sehat-sehat. Dan ternyata kemarin saya baca berita itu di DPR, ada fenomena bahwa salah satu anggota DPR menyatakan bahwa kehamilan di luar nikah di Indonesia itu sekitar 40%. Kemarin nyambung dengan berita yang permintaan dispensasi pernikahan dini, dan itu otomatis di bawah 18 tahun. Ya karena jelas susahnya orang tua ngontrol, komunikasi yang semakin mudah. Ya kenyataan seperti itu. Ini resiko-resikonya kan akhirnya banyak kehamilan yang di luar nikah, dan bahkan mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa resiko seperti itu akan menjadi hamil. Ketika sudah hamil baru bingung cari solusinya. Kalau yang saya terima di yayasan kan udah terlanjur ya kita selamatkan. Seperti itu. Jadi otomatis jumlah ini akan semakin meningkat. Kalau saya dapat data ya, untuk yang ini nyambung juga dengan terkoneksi dengan masalah aborsi. Secara undang-undang aborsi dilarang. Tapi kita tahu sendirilah kenyataan aborsi, sering kita dengar aborsi ilegal dan lain sebagainya. Kemarin dari Guttmacher sebuah institut penelitian di Amerika itu melakukan penelitian di Indonesia. Itu tahun 2000 ya, bukan tahun sekarang ya. Tahun 2000 itu dalam 1 tahun itu estimasinya ada sekitar 2 juta aborsi di Indonesia. 2 juta ya. Itu angka tidak sedikit. Walaupun jumlah penduduk Indonesia gak besar. Semakin meningkatnya jumlah seperti ini,
resiko bayi yang akan dibuang akan semakin tinggi. Dan dibuang dengan semakin tinggi. Seperti apa yang saya programkan di Bali Baby Home ini kan sudah saya ngambil yang darurat. Yang darurat, kenapa? Bisa dikatakan tidak ada sebuah seperti apa ya, rumah atau sebuah tempat ketika ada kejadian ini mereka bisa berlindung. Yang terjadi hanya mengecam. Itu bukan solusi. Karena ada manusia yang mau hidup di situ. Dan itu nyawa harus diselamatkan. Apakah tiap hari ada bayi dibuang, nyawa hilang? Kita hanya diam. Saya tidak pernah diam. Manusia yang punya hati nurani seharusnya bergerak, melakukan apapun supaya ini tidak terjadi dan berhenti secepat-cepatnya. Dan saya akan melakukan apapun agar mereka bisa hidup. Ya permisi. Ya biarin aja seperti itu. Bagi saya udah gak normal ini. Itu ketika karena saya tinggal di Bali, jadi tidak hanya orang Indonesia yang kunjung ke yayasan kami, banyak juga orang-orang asing, turis, maupun orang bule yang tinggal di Bali. Ketika saya ceritakan, ya taunya hanya bayi yang ditinggal orang tuanya karena meninggal atau dengan. Ketika saya ceritakan apa yang ada, mereka sudah geleng-geleng kepala. Menurut saya itu orang minimal tahu apa yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan dalam menyelamatkan bayi ini maupun ibu-ibu. Karena Bali Baby Home itu adalah rumah bagi baby dan ibu yang hamil di luar nikah, yang mereka tidak mendapatkan tempat untuk berlindung. Satu sisi ada memang pertanyaan kepada saya, kalau kamu menyediakan tempat seperti ini menyelamatkan mereka, kan seperti kamu memberikan kesempatan semakin banyak orang yang ngawur-ngawur untuk kamu bantu. Saya juga punya jawaban. Itu kan a priori. Oke, itu belum terjadi pada saat ini. Karena baru mulai. Tapi apa yang saya lakukan adalah menyelamatkan yang sudah darurat. Sudah mau mati, mau dibuang, saya selamatkan. Kalau tidak ada rumah tempat berlindung bagi bayi terlantar dan ibu hamil yang stres, ditolak keluarga, pacar nggak mau tanggung jawab, nggak bisa kerja, nggak ada uang, sembunyi karena dikecam oleh masyarakat, juga sulit dalam kehidupan kita diterima. Padahal di dalamnya ada jabang bayi yang mau lahir ke bumi, dia nggak tahu apa-apa. Apakah hanya didiamkan? Dan kecenderungannya semakin banyak. Ya dijadikan program yang
harus dilaksanakan. Sudah program untuk pendidikan untuk produksi. Semuanya. Ya pendidikan, ya penyelamatan, ya preventif. Ya semuanya. Yang kuratif maupun preventif. Paling simpel itu dah. Kuratif ya yang sudah ada kita obati, yang preventif supaya tidak terjadi sampai sakit. Ya ini butuh ini ya, butuh gerakan masif. Tentunya ya jika jika walaupun bisa atau tidak bisa, saya tetap akan melakukan ini. Untuk ke pemerintah ya harus sampai ke presiden.